yang mengabaikan. Kemudian banyak orang sekarang itu sudah familiar dalam pengoperasian PC, maka rentan ya. Jadi orang sudah, oh PC itu nggak semua orang bisa pakai. Nah sekarang kan sudah gampang nih familiar. Maka ini rentan sekali untuk dicuri atau rentan sekali untuk mengalami yang namanya kerusakan. Lalu pemisahan tugas perlu dilakukan kalau kita menggunakan PC yang sama, maka itu pemisahan tugas itu sulit akan dilakukan. Karena ini kan biasanya PC itu ditempatkan di satu ruangan dan dia mungkin ada kepala, ada bagian adminnya atau bagian di bawahnya. Nah itu biasanya kan satu PC bareng-bareng. Nah itu kan berarti sulit untuk melakukan pemisahan tugas. Oke, oleh karena itu perlu upaya ya untuk melindungi fasilitas fisik dari pengolahan data, yaitu ya dengan cara ya dalam pengendaliannya, yaitu dengan melatih para pengguna dari PC untuk mengetahui bagaimana kita bisa mengendalikan PC kita sendiri. Ya, kemudian membatasi akses penggunaan PC, membatasi akses dengan menggunakan kunci PC atau disk drive. Jadi seluruh peralatan itu harus diberikan label yang cukup informatif dan juga representatif gitu ya. Nah, label tersebut sebaiknya tidak mudah untuk dilepas. Jadi memang yang harus melekat di dalam PC tersebut atau di dalam drive tersebut. Kemudian lakukan backup secara reguler, kemudian lakukan enkripsi atau password untuk melindungi file, kemudian juga gunakan pengendalian yang multi-level untuk membatasi karyawan ya yang dapat mengakses data yang bukan miliknya gitu. Jadi ada yang namanya password berjenjang gitu ya untuk membatasi akses data. Ya, ya intinya nanti kalau misalnya saudara diberikan wewenang untuk menggunakan PC, ya saudara harus bisa menjaga PC tersebut, ya. Saudara harus bagaimana caranya mengatasi dari virus juga sama ya. Jadi harus di-training dulu untuk menggunakan PC itu dengan baik sehingga hal-hal yang mungkin rentan terhadap PC itu bisa diminimalisir. Nah, kemudian pengendalian internet. Nah, kalau pengendalian internet ini perusahaan melaksanakan transaksi bisnis menggunakan internet, ya maka harus diwaspadai bahwa internet itu ya bisa digunakan oleh siapa aja, ya kayak nggak ada batasnya gitu ya. Jadi harus paham bahwa banyak orang itu bisa menggunakan internet. Lalu variabilitas dalam kualitas, kompatibilitas, stabilitas dari jejaring produk dan jasa. Kemudian akses pesan ke orang lain, ya. Jadi akses pesan ke orang lain itu kalau misalnya kita di satu perusahaan biasanya ada LAN internal ya, ada komputer LAN dalam jaringan dalam perusahaan. Itu biasanya nanti bisa dibaca. Jadi pesan yang kita kirim ke misalnya ke bagian lain itu akan melewati beberapa komputer dan nanti beberapa komputer itu bisa membaca pesan yang kita kirim. Jadi hati-hati kalau mau curhat gitu ya, kalau menggunakan fasilitas dalam kantor. Kemudian kelemahan pengamanan dalam website ya. Jadi nanti kelemahan itu memang untuk perusahaan-perusahaan besar itu biasanya website sudah mendirikan sendiri. Jadi kelemahan ini itu bisa diminimalisir ya dari kalau misalnya memang memiliki pengembang sendiri. Kecuali kalau website abal-abal ya memang banyak keamanannya kurang. Lalu menarik hacker ke internet ya, jelas hacker memang kerjanya adalah membaca ya. Jadi itu seperti hobi. Oke, jadi memang ada beberapa akun saya yang juga direntas, saya nggak ngerti kenapa direntas gitu ya, padahal saya juga bukan orang penting gitu ya, direntas juga. Cuman kalau saya pernah baca gitu kenapa akun orang biasa direntas itu biasanya hanya untuk trial, Saudara, untuk latihan. Untuk nanti bisa merentas akun yang lebih besar. Ya.
Oleh karena itu diperlukan pengendalian dan perlindungan data pada perusahaan yang menggunakan internet untuk berbisnis. Ya, jadi harus ada pengendalian. Nah, ini nanti bisa dengan password, kemudian tadi teknologi enkripsi, lalu dengan prosedur routing verification. Ya, nanti kita bisa menggunakan ini. Oke, kemudian jenis pengendalian lain yaitu adalah menggunakan firewall. Ya, jadi perusahaan itu sering menggunakan firewall untuk memisahkan jaringan internal dan juga melindungi data-data yang istilahnya dia sensitif, ya. Jadi mengendalikan istilahnya mengendalikan komunikasi untuk yang di internal dan juga eksternal. Dan ini juga merupakan suatu penghalang gitu ya antara jaringan yang internal itu tidak bisa masuk ke dalam jaringan yang dari luar. Jadi namanya jaringan internal itu adalah apa namanya jaringan internal itu trusted network gitu ya itu jaringan internal. Ya itu jadi nanti harus kalau yang jaringan luar itu internet. Ya, jaringan eksternal itu internet. Kalau yang internal itu adalah trusted network. Jadi harus menjaga data itu supaya tidak keluar, data-data sensitif itu tidak keluar. Ya. Nah, kalau bentuk gambarnya begini. Oke. Jadi ini ya, di sini itu adalah data yang ada di internal atau yang tadi disebut trusted network. Jadi data ini sebisa mungkin memang dijaga oleh perusahaan agar tidak keluar. Maka untuk sampai sebelum data itu nanti akan masuk, akan ada yang namanya border router. Di sini adalah penghubung ya antara sistem informasi di dalam organisasi dengan yang ada di internet, gitu ya. Jadi ini adalah batasan, istilahnya ini adalah kalau ininya bobol, ya udah datanya hilang atau datanya bisa diambil. Maka ini biasanya border router ini harus ada. Ya. Kemudian di sini itu adalah firewall utama, di mana ini adalah hardware dan software khusus ya yang dijalankan pada komputer biasa. Jadi di bawahnya ini. Ya. Kemudian untuk akses komunikasi ya untuk yang komunikasi itu dipindah atau digabungkan menjadi satu zona yaitu adalah demilitarized zone ya di mana ini adalah zona yang memang ada di luar trusted network gitu ya. Tetapi ini ada di dalam, tapi bisa diakses oleh internet. Jadi seperti email, itu kan bisa diakses ya. Yaitu makanya dia ada mail server sama web server. Maka perusahaan itu biasanya punya mailnya sendiri dan juga punya web. Nah ini adalah salah satu bentuk trusted network yang dia juga bisa diambil atau dijangkau oleh internet. Beda dengan kalau data yang di dalam kan kita nggak bisa. Tapi kalau ini memang disediakan adalah data yang sebenarnya mencerminkan dari dalam, tetapi bisa diakses oleh internet. Oke. Nah, bersama untuk border router dan juga firewall, ini bertindak sebagai filter ya untuk mengendalikan informasi mana yang boleh disaring atau boleh diambil oleh internet gitu ya atau keluar atau masuk lah intinya. Ya. Nah, kemudian untuk memahami bagaimana mereka berfungsi ya saudara juga harus tahu bagaimana informasi itu bisa ditransmisi pada internet atau pada jaringan yang di luar. Oke, lalu kita masuk ke pengendalian aplikasi. Nah, pengendalian aplikasi ini adalah pengendalian yang diterapkan pada aktivitas pengolahan data, mencakup input, proses, dan output. Jadi nanti kita akan bahas 3 pengendalian ini, yaitu pengendalian input, pengendalian proses, dan juga pengendalian output. Tujuannya adalah untuk menjamin bagaimana data input, proses, dan juga output dari aplikasi itu akurat, gitu ya. Jadi akurasinya terjaga. Oke, nah ada